Halo, kembali lagi bersama Deviani di Baca Kartu. Dan video kali ini khusus dalam rangka full moon yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2020. Dan sebenarnya kartu-kartu ini gue buka tadi pagi untuk daily guidance dan udah gue posting juga di Instagram Baca Kartu. Tapi gue ngerasa gue harus buat video untuk menggali lebih dalam lagi pesannya apa. Dan semoga pesannya ini resonate buat kamu dan kamu bisa mengerti atau mengambil hal baik dari pesan ini untuk membantu kamu dalam mencapai tujuan hidup kamu. Oke, jadi ini adalah guidance bukan ramalan. Dan maaf juga kalau misalnya nanti ngomongnya campur-campur bahasa Inggris ya, walaupun belum lancar banget. Tapi please jangan dibully, tapi dibantu. Hehehe. Oke, langsung aja. Di sini ada kartunya Air Guardian, Shift Your Perception. Dan 6 kartu di bawah ini sebenarnya adalah jumping card saat gue shuffle kartunya. Ada Mother Earth, Feel Loved and Comforted. Ada Father Sky, Trust in the Unknown. Ada Drum, Dream and Journey. Ada Shaman, Trust in Higher Forces. Ada Shield Maiden, Make Plans and Focus. Ada Star Ancestor, Follow Your Voice of Your Soul. Ada Fire Guardian, Ignite Your Patience. Ini adalah kartu bottom of the deck-nya atau kartu terakhir di tumpukan kartu ini atau deck card-nya. Jadi pesan utamanya adalah Air Guardian, kamu disarankan untuk merubah cara pandang kamu, merubah cara pikir kamu, merubah cara kamu melihat sesuatu hal atau penilaian kamu terhadap orang. Dan shift your perception ini bisa juga berarti saatnya untuk kamu declutter atau kamu membersihkan barang-barang termasuk pikiran kamu dan juga hati kamu, bukan barang-barang secara fisik aja. Kamu lihat apakah barang-barang ini atau pikiran-pikiran kamu ini atau rasa yang ada di hati kamu ini masih mempunyai manfaat apa enggak buat kamu. Kalau memang sudah nggak ada manfaatnya, buat apa kamu simpan? Kamu ngerasa bahwa ini ada attachment pada barang itu, ada pada pikiran itu, pada rasa di hati kamu. Tapi attachment ini hanya menjadi blockage buat kamu, hanya menjadi hambatan untuk kamu dalam menjalani atau mencapai tujuan yang lebih tinggi atau tujuan hidup kamu atau apapun yang kamu inginkan. Contohnya misalnya kamu menganggap mutasi pekerjaan itu adalah suatu bentuk ketidaksukaan pimpinan terhadap kamu dan kamu merasa kecewa karena kamu merasa hasil kerja kamu selama ini tidak dihargai, bahwa kamu udah kerja mati-matian, ternyata pimpinan gak ada yang ngebelain kamu, malah kamu dimutasi. Dan kamu mengikuti ego kamu, mengikuti insecurities kamu, mengikuti pikiran-pikiran overthinking kamu ini bahwa semua ini adalah salah kamu, semua ini adalah tidak adil, semua ini adalah hanya membuat kamu untuk terpuruk. Tapi kalau kamu shift atau ganti cara pandang kamu, dengan kamu dimutasi, artinya kamu diberi kesempatan lebih besar lagi. Kamu diberikan suasana kerja yang lebih baru, kamu diberikan kesempatan untuk belajar hal-hal yang mungkin kamu belum pernah tahu sebelumnya. Kamu dikasih kesempatan untuk menambah relasi, dan kamu kalau dimutasi ke daerah, kamu dikasih kesempatan untuk explore, belajar budaya setempat dan belajar atau explore alamnya. Dan kalau kamu bisa mengambil kesempatan dengan kamu punya relasi yang baik, kamu bisa membuka bisnis tourism di tempat kamu dimutasi ini. Oke, dan mungkin kamu akan kecewa pada awalnya, tapi kamu akan melihat bahwa sesuatu hal ini adalah hal yang terbaik buat kamu, karena sometimes universe itu ngasih kita atau mengajarkan kita untuk jatuh, merasakan sakit dan merasakan kecewa untuk bisa melihat pesannya lebih dalam tuh apa, untuk perkembangan
jiwa kita dan mental kita. Jadi di sini ada kartu warrior symbol, drum, kata-katanya dream and journey. Mungkin kamu ada yang sedang melihat angel numbers kayak 111, 222, 444, atau 555, atau kamu melihat gambar yang sama dan itu berulang kali, dan juga mungkin kamu mimpinya juga mimpi yang sama atau mirip-mirip mimpinya setiap malam, ataupun kamu ketemu orang yang cerita hidupnya tuh mirip-mirip sama kamu, atau juga kamu nonton film atau dengerin lagu yang kata-katanya atau musiknya tuh mirip-mirip. Jadi kalau memang ada dari kamu yang lihat simbol-simbol ini atau apapun yang kamu lihat berulang-ulang kali, mungkin kamu bisa komen supaya mungkin gue bisa jawab, atau ada orang yang tahu atau mengalami hal yang sama bisa sharing di kolom komentar. Dan simbol-simbol ini adalah cara universe untuk berkomunikasi dengan kita. Dan terkadang untuk memperjelasnya dengan cara manusia tentunya, kayak tadi misalnya dengan lagu atau dengan nonton film. Gue akhir-akhir ini sering ngelihat simbol bulan. Dan film-film yang gue tonton itu secara nggak sengaja itu tentang bulan. Jadi gue bisa mengambil pesannya adalah tentang feminine energy. Feminine energy itu bisa juga berhubungan dengan ibu. Dan mungkin dengan full moon ini bahwa ada yang akan accomplish, akan ada yang cycle-nya selesai. Jadi full moon ini berarti ada sesuatu hal yang akhirnya sempurna, ada sesuatu hal yang akhirnya tergenapi, ada sesuatu hal yang akhirnya mencapai cycle-nya atau siklusnya, dan kamu diminta untuk merefleksikan diri apa yang telah kamu capai selama ini, dan kamu harus merayakan itu. Mungkin kamu ngerasa bahwa ya hidup gue gini-gini aja, gue belum dapat kerja, gue belum dapat pacar. Tapi dengan kamu shift your perception, kamu diberi kesempatan untuk belajar lebih lama lagi, atau menambah ilmu pengetahuan, atau menambah skills, supaya saat kamu apply di kerjaan baru, kamu mempunyai nilai tambah. Atau juga mungkin kamu ngerasa jomblo selama ini, berarti kamu masih dikasih kesempatan untuk mengurus keluarga, atau mengurus orang tua kamu, atau kamu untuk lebih mengenal diri kamu lagi sebelum kamu akhirnya bertemu dengan seseorang dan kamu harus berbagi hidup dengan orang ini. Jadi bisa juga akhir-akhir ini kamu mempunyai pikiran yang sama, terus kamu mempunyai angan-angan atau mimpi atau hayalan atau keinginan yang kayaknya besar banget pengen kamu wujudin, tapi kamu bingung gimana cara sampai ke sana. Dan mungkin juga kamu mikir, aduh kapan ya bisa kejadian. Apapun yang kamu alami, sebenarnya ini bukanlah sesuatu hal yang baru buat kamu. Informasi-informasi yang kamu dapatkan selama ini untuk mencapai harapan kamu, mimpi kamu ini bukanlah hal yang baru, karena sebenarnya itu adalah recollecting memories kamu, atau sebenarnya kamu sudah pernah menjalani hal ini sebelumnya, mungkin di kehidupan yang sekarang atau di kehidupan kamu sebelumnya atau past life kamu. Jadi sebenarnya kamu hanya mengulang kejadian yang sama atau hal yang sama, dan kamu dituntun untuk menyelesaikan misi kamu ini, menyelesaikan mimpi kamu ini. Mungkin di kehidupan sebelumnya kamu nggak sempat untuk menyelesaikan misi ini, jadi kamu dikasih kesempatan lagi di kehidupan yang sekarang untuk menyelesaikan misi ini dengan cara yang berbeda, yaitu dengan shift your perception. Mungkin di zaman dulunya kamu nyari kerja itu dengan memberikan surat lamaran atau mengetok-ngetok pintu toko untuk nanya ada kerjaan apa enggak.
Di zaman yang sekarang ini, kamu diberikan banyak kemudahan dan kamu bisa melakukannya secara digital atau secara online. Kamu nggak harus lagi bekerja keras jalan jauh untuk mencari pekerjaan. Dan persyaratannya pun sama. Kamu mempunyai skill dan kamu mempunyai kemauan. Karena dimanapun juga yang namanya bekerja hanya dibutuhkan kemauan untuk bekerja dan mempunyai skill atau kemampuan. Skill kamu lebih banyak atau skill kamu lebih detail itu lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya di kehidupannya sekarang sama aja, kamu hanya membutuhkan kemauan dan juga skill. Di sini ada Mother Earth dan Father Sky. Mereka ini adalah orang tua kamu. Orang tua di kehidupan yang sekarang, baik itu secara fisik maupun yang sudah meninggal, ataupun orang tua kamu secara spiritual, seperti guru agama atau pendeta atau pemuka agama. Siapapun mother figure dan father figure ini, mereka mensupport kamu. Jadi pesannya adalah terutama untuk kamu yang orang tuanya udah nggak ada maupun salah satunya, mereka tetap membimbing kamu dan mereka tetap ada di dekat kamu. Apapun pemahaman kamu tentang spirit, banyak banget tipe-tipe spirits. Dan gue nggak mau ngebahas ini karena ini tergantung dari pemahaman kamu atau kepercayaan kamu. Jadi gue cuma pengen bilang bahwa orang tua kamu ini mendukung kamu dalam memenuhi siklus hidup kamu. Oke? Dan kamu diminta untuk mencintai diri kamu, diminta untuk mengambil keputusan jangan saat lagi marah. Kamu diminta untuk lebih sabar, lebih berbelas kasih, dan untuk percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar sana yang akan membantu kamu. Oke, kamu mendapatkan backup dari sumber-sumber yang tidak dikenal maupun yang kamu kenal. Jadi nggak usah dipikir dalam-dalam. Yang penting kamu fokus pada tujuan kamu untuk mencapai mimpi-mimpi kamu atau harapan kamu ini. The Shield Maiden make plans and focus. Seperti pasukan yang akan pergi berperang, kamu nggak akan pergi gitu aja ke markasnya lawan tanpa persiapan apapun juga. Jadi kamu diminta untuk membuat rencana, baik itu rencana utama maupun backup plan, dan fokus dalam menjalankan rencana kamu itu. Jadi misalnya kamu punya harapan atau mimpi untuk keluar negeri. 1 bisa dengan sekolah, 2 dengan kerja. Jadi sekolahnya gimana nih? Kamu bisa apply beasiswa atau kamu bisa menggunakan dana orang tua. Misalnya beasiswa kamu ditolak, terus orang tua kamu juga nggak punya biaya yang banyak untuk menyekolahkan kamu di luar negeri. Kamu punya backup plan, yaitu kerja. Caranya gimana juga? 1, mungkin kamu bisa mendaftarkan ke agen untuk bekerja di luar negeri. Atau yang kedua, kamu bisa ambil sekolah bahasa dulu. Yang kalau nggak salah sih nggak terlalu mahal daripada kamu harus mengambil sekolah S1-nya langsung atau S2-nya ya. Jadi kamu bisa ngambil sekolah bahasa dulu sambil kamu mencari pekerjaan. Dan masih banyak cara-cara lain yang bisa kamu gunakan yang mungkin belum kepikiran sama kamu saat ini. Dan kalau memang intensi kamu ke arah sana, kamu percaya bahwa kamu akan mendapat banyak bantuan, baik dari sumber yang kamu tahu maupun sumber yang kamu nggak ngerti sama sekali. Jadi kartu Father Sky dan Shaman ini, dua-duanya bilang untuk trust in the unknown dan trust in higher forces. Jadi unknown dan higher forces ini apa? Sesuatu yang mempunyai kekuatan lebih besar daripada kamu, yaitu dengan spirituality, yaitu bisa dengan berdoa,
Bisa dengan meditasi, bisa dengan set positive intention. Kadang kita dengar kata-kata seperti ini, yang penting gue udah usaha, gue udah berdoa, hasilnya terserah Tuhan. So it means that you trust in higher forces, trust in the unknown. Dan kartu Star Ancestor, follow your voice of your soul. Artinya jiwa kamu itu telah melewati beberapa kali kehidupan. Ini untuk kamu yang percaya reinkarnasi ya. Tapi kalau nggak percaya juga sebagai informasi aja. Jiwa kamu ini menyimpan energi kamu dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Jadi jangan heran kalau kamu, misalnya di kehidupan sekarang, kamu ngeliat seseorang, kamu ngerasa kok familiar ya. Entah gue pernah ketemu di mana, tapi kok ada rasanya gue deket aja sama dia. Mungkin kamu punya temen yang deket banget sama kamu dan kelakuannya kayak anak kecil, dan kamu sering jadinya kayak kakak buat dia. Gak tertutup kemungkinan bahwa di masa lalu memang kamu kakaknya dia. Dan energi-energi maupun kenangan-kenangan di masa lalu kamu itu yang membantu kamu sekarang untuk menyelesaikan misi di kehidupan yang sekarang. Jadi mungkin kamu bisa menanyakan kepada jiwa kamu ini, menanyakan pada hati kecil kamu, apa yang harus kamu lakukan di hidup ini dan minta tolong untuk dibimbing dalam menyelesaikan misi ini. Yang terakhir ada Fire Guardian, ignite your patience. Fire Guardian ini gue melihatnya seperti Archangel Uriel atau Uriel. Kamu bisa search dia itu Archangel yang kayak gimana. Archangel Uriel ini bisa membantu kamu dalam memenuhi potensi-potensi kamu dan membantu kamu untuk mencapai mimpi-mimpi kamu, tujuan-tujuan hidup kamu. Dengan cara apa? Ada yang bilang dia memegang pedang, jadi dia kayak membabat semua blockage, membabat semua hambatan-hambatan yang ada di depan kamu. Jadi jalan kamu lebih lancar. Ada juga dia memegang api atau some kind of fire. Jadi dia membakar semua burdens ataupun hambatan maupun ketakutan-ketakutan kamu yang menghalangi kamu untuk mencapai tujuan atau desires kamu ini. Jadi kamu udah tahu pesannya apa, bahwa kuncinya adalah kamu harus shift your perception. Jadi kamu harus mengubah cara pandang kamu, cara pikir kamu harus declutter, kamu harus mengikuti intuisi kamu untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kamu, untuk menyelesaikan misi-misi kamu di kehidupan yang sekarang. Dan jangan lupa untuk minta bantuan pada orang tua, minta bantuan pada higher forces atau the unknown, minta bantuan pada diri kamu sendiri, minta bantuan pada malaikat untuk memudahkan jalan kamu. Karena kamu harus menyelesaikan siklus ini. Dan jangan lupa untuk mensyukuri apa yang kamu punya dan untuk merayakan keberhasilan kamu yang telah kamu capai selama ini maupun yang akan kamu capai di kedepannya. Dan selama reading ini, gue mempick up energi ada dari kamu yang mungkin akan kehilangan orang tua, atau ada kamu yang sedang kangen atau masih dalam masa berduka dengan seseorang atau orang tua kamu yang sudah nggak ada. Jadi pesannya adalah kamu tidak boleh sedih lagi, walaupun kamu nggak bisa melihat mereka, tapi mereka kadang datang ke mimpi kamu, kadang mereka menunjukkan simbol-simbol, misalnya mama kamu suka bunga lili dan akhir-akhir ini kamu sering ngelihat bunga lili. Jadi it's a message for you that
ibu kamu sedang memperhatikan kamu karena mungkin kamu sedang sedih. Dan berlaku juga untuk ayah kamu. Oke? Gue ngerasanya ada yang lagi on fire baik dalam karir maupun percintaan. Ada dari kamu yang sedang mempersiapkan diri atau akhirnya bisa membuka diri kamu lagi untuk cinta yang baru. Entah kamu atau pasangan kamu ini orangnya sangat charming dan juga mungkin suka flirting, but in a good way. Artinya dia suka menggoda kamu karena mungkin dia suka melihat kamu tersipu malu, atau mungkin dia suka melihat balasan kamu ini seperti apa. Jadi dia menggoda kamu hanya untuk melihat reaksi kamu, tapi bukan berarti dia adalah seorang player. Oke? Dan gue juga ngerasa ada kamu yang sedang melindungi diri kamu daripada hal-hal negatif yang terjadi di sekeliling kamu, baik itu jebakan Batman maupun energi-energi negatif yang mungkin ada orang yang ngirimin sama kamu. Some kind of that energy. Jadi memang kamu diminta juga untuk berjaga-jaga, jangan langsung percaya begitu aja sama omongan orang, dan juga jangan memulai perang kalau kamu nggak mau diserang. Dan juga dari kamu yang sedang mempelajari astronomi atau astrologi ataupun divinasi, ataupun yang seperti gue bilang tadi, kamu lagi energinya kencang banget untuk spirituality dan kamu lagi sensitif banget. Dan mungkin masih ada energi-energi lain yang ngantri untuk di pick up, tapi gue rasa udah cukup untuk sekarang. Terima kasih udah nonton atau dengerin Full Moon Guidance ini. Semoga pesannya sampai dan bisa menjadi guidance kamu dalam mencapai tujuan kamu. Oke? Jangan sedih, rubah persepsi kamu, dan jaga diri kamu baik-baik. Dan jangan khawatir karena kamu selama ini sudah berada dalam pengawasan maupun dilindungi dengan baik. Sampai jumpa, bye!